gas. Oh, ini tes. Ini suara aku kedengarannya Putri. Kedengaran Akang. Jadi kita kemarin struktur udah ya, meskipun belum lengkap masalah, kita coba untuk bikin arsitektur. Pakainya model yang kemarin ya, model struktur kemarin itu kan udah ada tuh. Nah itu kita acuannya dari situ. Caranya itu kita karena mau bikin arsitektur, itu kita pilih yang ini, new. Kita pilih new. Nah ini kita pilihnya arsitektural invert. Kalau nggak ada, sebenarnya pakai apapun bisa. Cuma kalau ada lebih bagus pakai arsitektur. Jadi kita nggak usah masukin kayak gini manual. Kita pilih yang ini. Oke. Nah, di kamu ada nggak tuh arsitektural template-nya? Ada. Berarti dibuka ya. Oke, nah kalau udah kan dia kosongannya seperti ini ya. Ingat, kita udah bikin struktur. Berarti acuannya kita bisa pakai struktur yang lain. Caranya itu kita ke menu insert. Di sini ada pilihan insert. Tapi kita pilih manage link. Nah, terus kita pilihnya yang Revit nih. Karena kita mau masukin Revit strukturnya ke arsitektur. Kita klik test. Kita cari tuh di mana foldernya. Wah, kalau kamu udah nemu nih, misalnya strukturmu nanti di mana itu, kamu buka, kamu klik tuh, terus pilih yang positionnya itu base point to base point. Jadi kalau base point to base point ini kita sama semua nanti pakai koordinat, base matching koordinat. Atau kita open. Kita agak lebih. Oke, kalau udah masuk, kita oke. Nah, ini kan dia muncul nih strukturnya tuh. Di kamu udah bisa ngalinnya coba. Dicoba ngalinnya. Oke. Oke, sampai. Abang kan ini gimana cara masukin dari apa? Cara itu di insert. Dari awal yang mau ke situ.
Kita ke di sini kan udah bukannya reviewnya. Nah ini kita pilih model, new, pilihnya yang new. Ya. Terus architectural template. Ya, udah. Baru di oke. Nah ini kan udah masuk nih ke template arsitekturnya. Nah kita kan mau bikin acuannya itu struktur. Nah kita masukin file struktur yang udah kita buat minggu lalu ke sini. Kita insert, kita bisa pilih link Revit atau lewat manage link bebas. Contoh kita lewat manage link. Nah kita pilih yang Revitnya, kita klik add. Kita masukin file strukturnya. Di sini nama file struktur saya kan itu tugas latihan bintang, itu saya masukin. Terus untuk positioningnya itu pilih yang project base point to base point. Kalau udah kita klik open. Udah di oke. Nah, nanti dia muncul. Udah bisa. Anda mau masuk ke belum listing? Artinya lagi minum es kelapa. Artinya lagi minum es kelapa. Ada jelas. Jelas. Oke. Udah ngelink ya. Oke, kita dari ulang deh. Ada yang baru join. Oke, ini pause dulu. Jadi untuk yang baru join, kita ini mau bikin arsitektur acuan itu file struktur yang kemarin. Jadi sekarang kita caranya itu kita buka Revit nih. Kita pilih model new. Yang kita pilih itu arsitektural template. Kalau nggak ada apa aja bebas, tapi nanti kalian harus masukin family pintu, jendela dan sebagainya, itu manual. Kita pilih arsitektural template, kita klik OK. Nah ini kan udah masuk nih, kita ke file arsitekturalnya nih. Itu kita masukin aja file strukturnya. Caranya itu kita ke insert, tab insert nih di sini. Kita klik, kita pilih manage link. Jadi di insert, manage link, kita add. Nah kita masukin file strukturnya yang kalian bikin itu di mana foldernya itu masukin aja, cari. Contoh nih, saya pakai punyanya Kaca nih, tugas Pak Kaca. Terus pilihnya project base point to base point, open. Oke, nah dia ntar masuk nih si file strukturnya. Ini udah ada nih file struktur.
terus ulangi di insert, manage link, di add, nah pilih file struktur yang mana, positioningnya selalu pilih project base point to base point. Pak. Nah kalau udah muncul ini kan kita di arsitektur tuh harus bikin grid sama level juga kan. Nah bikin grid ya bisa pakai manual. Manual tuh kayak biasa kita bikin grid. Cuma karena kita ini di struktur kan udah bikin grid nih. Ya kita tinggal copy aja punya struktur. Caranya itu diklik file strukturnya. Pilih collaborate. Saya sekali ya. Bisa langsung ke collaborate sini. Ada pilihan collaborate. Nah, kita pilih copy atau monitor. Kita pilih select link. Diklik file strukturnya. Nah, ini kita pilih copy. Terus yang multiple-nya dicetak. Udah, terus kita tinggal masalah aja nih gridnya. Sambil tekan shift. Sorry, control, tekan control. Control tuh buat tambahin. Dan kita udah bikin. Kalau udah di finish, terus di finish lagi. Terus di finish lagi. Nah dia udah jadi nih gridnya. Jadi kalau misalnya linknya hilang, linknya terhapus gitu ya misalnya, itu gridnya nggak hilang karena gridnya udah otomatis kita copy. Nah sekarang dicoba dulu cara copy grid. Kalau nggak bisa tanyain. Nah, Novita bisa, Putri bisa, Marsha bisa nggak? Kalau udah selesai, kan kita udah bikin ya. Kita lanjut bikin levelnya. Sama kita mau bebas mau dari tampak kiri, kanan, depan, belakang. Contoh kita pakai yang di depan nih. Yang lambang ini kita klik 2 kali aja. Nah itu dia otomatis pindah ke tampak ya. Dan ini level kita ini itu di delete 1 Nah kita tuh makanya level yang ada di struktur. Atau kita bisa bikin level baru sih, karena kan ini struktur. Nah kita mau bikin level arsitektur misalnya. Kita nggak apa-apa nih, ini kita yang ini kita agak geser seperti ini. Yang ini juga kita geser. Nah ini kita pindah ya, yang struktur itu di kiri levelnya, yang arsitektur itu di kanan. Kita centang yang ini. Kita centang. Nah yang ini centangnya kita matiin ganti. Jadi ini level kita tulis aja di sini sampai 1. Kita klik yes. Jadi finish levelnya itu 0 ke arsitektur. Nah ini kita klik, kita copy ke atas ini 3000 atau 2. Ini kita copy lagi 5000, sorry ini 4950 aja. Jadi kalau level atap sama ya.
karena kan ya kan nggak ada finishing apa-apa, jadi kita sampai aja. Jadi kita cuma bikin lantai 1, lantai 2 untuk finish arsitekturnya. Nah ini biasa ya, kalau ini warna hitam, cara biar kalau warna hitam tuh artinya dia nggak muncul di project browser. Cara munculinnya itu ada di menu view, plan view, kita pilih yang floor plan. Karena ini RC jadi kita pakainya floor plan. Nah, dia jadi muncul. Nah dicoba dulu teman. Nah, Putri bisa Putri? Marsha gimana? Novita bisa? Iya, Kak. Kalau udah semua kita main di lantai 1 dulu. Pertama kan kan kita udah ada gambarannya nih, apa namanya, kolom segala macamnya udah ada ya. Nah ini ini kita kan ada denah kemarin ya. Kita coba masukin denahnya ya. Kita insert, manage link, cat format, karena yang kita masukin kan cat format. Kita klik add. Coba sebentar. Pokoknya pakai cat yang kemarin. Cat denah yang kemarin. Kalau karena saya nggak ingat, jadi ini saya contohin aja cara bikin dindingnya ya. Jadi kan teman-teman tuh ada cat yang saya kirim di grup ya. Nah itu acuan dindingnya dari situ ya. Nah ini saya contohin aja cara bikin dindingnya. Tapi ntar pas kalian bikin itu dindingnya harus ngikutin yang di cat. Nah kita bikin dindingnya. Contoh saya mau bikin yang di area sini dulu. Ini sore nih agak lama soalnya nggak belum lupa si bintang gak jelas semua. Cara bikin dinding itu kita ke menu arsitektur. Nah, di paling kiri ada pilihan wall. Wall arsitektural yaitu berarti kan dinding arsitektur, ada finish segala macam. Kalau struktural itu dinding struktur, jadi kayak semacam shear wall, core wall yang buat lift itu namanya, atau retaining wall itu biasanya pakainya struktural. Kita di sini pakai yang arsitektural. Nah, ntar dia muncul propertiesnya seperti ini, banyak pilihannya. Kalian bisa pakai, ini ada basic wall itu dinding biasa, yaitu beton, dinding partisi atau apa tuh pakai basic wall. Nah kalau curtain wall itu dia dinding kaca, jadi kalau kalian pernah lihat apartemen gitu kan ada dinding kacanya itu yang pakai aluminium macam, nah bisa pakai ini. Tapi kita di sini pakai gampang dulu aja, kita pakai yang basic wall. Nah ini kan nggak ada nih, dinding kita kan biasanya 15 cm ya kalau mau itu, kalau yang batak, kalau yang lebar kan 13. Nah ini kita bikin ya, misalnya kita bebas nih
misalnya kita pakai yang ini dulu nih, bebas sih kalian mau pakai yang mana aja karena kita bakal kita ubah. Kita bisa pakai ini, kita edit type, kita duplicate, kita namain misalnya dinding bata. Dinding bata kan ada yang campurannya 1,5 1:3. Nah, ini kita contohnya anggaplah 1:3. Dinding bata nggak bisa pakai ini. Dinding bata tebal 1,5. Kita edit di bagian struktur ini, itu kita edit sama kayak di lantai kan kita edit struktur juga kan. Nah, ini kita ada preview, kita klik previewnya. Nah, gimana tuh kalau dinding bata tuh tebalnya gimana? Berarti strukturnya berarti batanya itu 120 kan, 120. Terus kita insert, kita klik insert. Nah, ini kita up, kita naikin ke posisi ini, terus pilih finish 1, apa finish 1 aja. Thickness-nya itu 15, kan ya tebal pressure sama aci ya. Oke, baru kita tambah lagi, kita insert lagi, kita pilih down, jadi kita di bawah, jadi posisinya tuh gini. Nah, kita pilih ini 15 juga. Nah, jadi ada kan jadi begini ya, jadi tengahnya itu bata, ininya finishnya plaster sama aci. Jadi ini finishnya itu harus sama ya, kalau atas 1 bawah harus 1 juga nih, jangan atas 1 bawah 2. Kalau udah materialnya, nah kalau material itu bukan material tuh berat banget, kadang suka loading, tapi misalnya kita ganti materialnya, kita cari di sini plaster. Nah, ini ada nih plaster. Ini juga kita ganti. Nah, cuma kan kalau kalian lihat di sini ya, itu plasternya edge-nya kayak edge beton kan. Harusnya kan bisa pakai edge beton. Nah, ini kita edit lagi. Nah, ini kita ganti nih pola-polanya atau edge-nya. Jadi kalian bebas mau ganti-ganti itu seperti apa, sesuai standar masing-masing aja. Tapi kita harus pakai edge. Jadi dari sini. Kalau udah di oke. Di oke lagi. Kita udah bikin dinding bata tebal 15 cm. Nah, ini 150 mili sih buat. Nah, sekarang cara bikinnya itu ini saya zoom dulu. Nah, ini kita misalnya mau bikin dinding dari sini ke sini ya. Itu kita lokasi yang lain itu lebih ke arahnya dia mau as atau mau pinggir. Contoh ini kan center. Kalau center berarti kan as tuh, dari as ya. Nah, kalau misalnya saya ganti nih dari center, bisa ganti di sini atau di sini ya. Misalnya ganti ke finish face. Kalau finish face itu dari luar. Nah, dia dari luar itu dari pinggir dindingnya, bukan dari tengah. Kalian bebas mau pakai main aja, nggak ada ketentuannya, semudahnya aja. Cuma kalau mau gampang, ya misalnya kalau di misalnya rata kolom gitu, kalau rata kolom kan berarti enaknya pakai ya space, jadi dia dari pinggir ke pinggir. Tapi kalau seandainya dia di as kolom, ya gampangnya berarti pakai center. Nah, penentuan pinggir ke pinggir atau ke as dari gambar. Kalau di gambarnya itu ketemunya di as kolom ya di as. Cuma misalnya di sini kan kita udah bikin plat lantai ya. Kita bikin rata plat lantai dulu. Jadi kita pilih yang finish face exterior. Jangan lupa ini kan base constraint-nya lantai 1. Base offset-nya itu maksudnya offset dari lantainya. Ini kan lantai 1 itu elevasi 0. Sedangkan plat lantai kita itu minus 50. Jadi ini kita bikin minus 50. Topnya itu kita contoh topnya itu dari ke lantai 2. Jadi dari lantai 1 ke lantai 2. Baru kita sekarang coba kalau kita lihat di triknya.
ini kalau lihat di 3D-nya itu udah ada ya 3D-nya. Jadi kalau ini kan base nih bawah, makanya di minus 50 itu biar dia duduknya di lantai. Kalau di 0 dia ngambang tuh nggak pas di lantai. Jadi kita bikin minus 50. Nah, sekarang ini kan lihat nih, kalau ini kan karena dia topnya sampai lantai 2, otomatis dia nabrak nih. Harusnya kan dia berhenti di bawah balok kan. Harusnya berhenti di bawah balok dinding. Kalian bisa tarik aja kayak gini. Nah, kita bisa tarik atau di klik pilih attach top or base. Kita tinggal klik aja. Tapi karena ninggalin attach top or base tuh nggak bisa. Jadi kita harus turunin manual. Atau kalau mau sampai atas sini pun nggak apa-apa sebenarnya. Kita tinggal di mainin frame-nya aja biar nggak kelihatan nabrak. Nah, ini kan kita udah jadi nih dindingnya ini. Nah, terus misalnya kalian mau misalnya warna dinding nih, ini kan kalian bakal nge-render ya, itu kalian warna dinding atau apapun itu misalnya mau diganti itu, kita edit type aja, edit type tadi materialnya yang kita ubah, kita atik materialnya. Misalnya di sini appearance-nya kita ganti warnanya gitu, jangan warna putih gitu, misalnya warna hijau gitu ya kan. Kalau berarti nggak di appearance, kita klik edit, kita grafiknya dicentang dulu nih. Ini kita shadingnya ini standard appearance. Oke. Sebentar. Oh, lain pakai image. Kalau pakai image nggak bisa dia atik. Image itu kayak seamless, jadi kayak nambahin tekstur. Berarti kalau mau ya paling kita ngotak-ngatiknya di sini sih harusnya bisa. Nah, dia otomatis ngeganti warnanya. Cuma kalian kalau mau ngerender jangan otak-atik structure itu. Kita kalau mau ngerender biar bagus pakai ini itu seamless. Jadi kita cari aja di internet gitu, misalnya mungkin kalian udah tahu sih, kalian lebih tahu sih karena udah biasa render ya. Misalnya cari tekstur gitu. Nah ini kalian yang masukin ke Revit-nya ntar buat ngerender-render. Maksudnya tadi di edit material kita masukin aja di sini buat ntar ngerender. Tapi itu ngerender ntar ya kita paling belakangan itu kalau ngerender. Sementara kita default aja dulu. Ini kita udah jadi di sini. Nah sekarang kalian itu tinggal terusin aja lantai 1 ke lantai 2. Karena kan itu tadi ya kan kalian apa namanya lihat dari Dena tuh diikutin pola ininya seperti apa. Terus misalnya kalian ada kesusahan kayak misalnya contoh ini kan kamar mandi yang ada drop ini kan berarti kamar mandi. Maksudnya ini kan kamar mandi. Nah kalau di yang kalian pelajari itu kamar mandi kan dindingnya beda kan, campurannya itu 1:3 biar kedap air gitu kan. Ya kalian tinggal ini aja edit type, duplicate, ini 150 tebal lagi namanya kedap air. Nah, kalian tinggal ganti ini aja sih, kita edit. Nah ini kan break command, kita klik. Ini kita duplikat, selalu duplikat ya, di klik kanan
dari di pickup, tulis di sini flash cam. Oke, nah ini udah. Terus yang ini juga kalian, nah yang ini itu tinggal ganti polanya aja. Jangan ini, yang cut patternnya. Kalau transform dia polanya gini kan, yes, block workings gitu. Oke aja, kita oke. Oke. Nah dia beda polanya kan. Nah udah kalian tinggal bikin aja buatan di kamar mandi. Ini mau kita jadi. Nah kita bikin yang di kamar mandi tadi pakai yang kedap air. Nah ini kan nggak full sampai atas ya. Kita masuknya itu ke unconnected lantai 1 minus 100 karena ini kan oke ini kita ambil dari luar ya, dari luar sini aja. Jadi ini tetap minus 50 unconnected, tingginya itu misalnya 1 meter karena yang kedap air 1 meter atasnya tuh enggak, ya udah kita tinggal masukin aja seperti ini. Yang ini juga sama. Yang dia jadi tingginya cuma 1 meter aja karena kita tadi artinya 1 meter. Nah atasnya baru kalian isi pakai yang ini. Ini kalau arsirannya nggak kelihatan berarti bisa jadi kalau arsirannya nggak kelihatan nih yang apa silang-silang ini biasanya ininya ke kita klik ini foreground, kita edit. Nah ini kita mainin aja misalnya ini jadi 5 gitu karena biasanya kalau itu kekecilan biasanya jadi nggak kelihatan. Nah coba ya, pokoknya kalian mainin headsnya aja kalau nggak kelihatan. Nah ini yang background coba kita samain. Ini juga sama kita samain. Kalau masih nggak bisa juga di skala bisa. Coba bisa. Jadi mungkin kalian otak-atik di situ aja nih. Ini mungkin harus kalian tadi dicoba-coba aja ganti skalanya sih harusnya. Cuma nggak tahu pasnya berapa ini di search file. Udah. Tidak apa tapi ini kalian coba-coba sendiri aja sampai ketemu dapat berapa itunya patchnya. Kalau udah ya udah dilanjut aja bikin dindingnya. Ini kan kita klik nih. Atau kita kalau bikin dinding tuh kita kliknya WA. Nah itu dia jadi dinding. Ini tadi kan kita dari 1000 ya, dari 1000 ketemu level 1. Top optionnya dinolin aja. Sama-sama 1000 ketemu lantai 2. Udah kita samain aja begini. Nah ini kan di tengah ya, kita kan nggak di tengah mainnya, kita pakainya yang finish space. Jadi dia menduga gini. Sorry ini
harusnya bukan 1000 tapi 950 karena kita kan minus 50. Udah, nah sekarang tugas kalian itu bikin dinding lantai 1 lantai 2 sesuai dengan yang itu ya, yang masih kasih itu. Nah itu kalian bikin ntar dikumpulin di submit. Oke. Oke. Jangan ngasih apa ini ngomongnya di sini aja jadi cepet. Gimana, ada yang mau ditanya? Kayak kalau misalnya ada pagar kan bakalan sih, cuma kalau mau bikin pagar itu kalian bisa pakai terus pilih aja. Ini tinggal nyari di internet sih tipe pagarnya, ntar di download terus kita pakai. Cuma sementara ya untuk kalian PR-nya bikin ini dulu aja, bikin dinding semuanya lantai 1 lantai 2. Jadi gimana, ada yang mau ditanyain? Putri bisa, Masya bisa, kita bisa. Bisa Kang. Ada yang ditanyain? Yang tugas 5-nya bikin coding udah selesai. Halo? Belum Kang. Ada apa? Sambil lanjut yang ini bisa kan? Iya. Apa sih nggak mulut? Coba kalau yang ini gampang apa sih bisa? Kalau wording emang susah sih, soalnya pasnya itu lama. Tuh, jadi pas-pasnya. Kalau ada kolom, kalian tuh bisa nebus sebenarnya, bisa nebus atau bisa nebus. Cuma kalau nggak sih banyak. Dan gimana, ada pertanyaan? Aman ya? Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan berarti kita tutupkan untuk sesi pertemuan 9 ini. Silakan selamat mempersiapkan makanan untuk berbuka puasa. Jangan lupa dikerjakan tugas sekolahnya dan tugas praktiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Selamat berbuka ya. Belum. Kita udah berbuka. Selamat berbuka. Emang kita lagi di mana? Zona waktunya beda ya? Ya, saya ingetin. Dan ayo makan di dalam, cok. Harus banget.